Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansaptianisi dari kelas 5A. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas tentang pemetaan kompetensi mata pelajaran SKI kelas 7 semester 1. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang standar kompetensi yang pertama, yaitu memahami sejarah kebudayaan Islam. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian kebudayaan Islam, yang kedua menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari sejarah Islam, yang ketiga mengidentifikasi bentuk atau wujud kebudayaan Islam. Selanjutnya memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Yang ketiga itu meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah. Selanjutnya, standar kompetensi yang ketiga yaitu memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang pertama itu mendeskripsikan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk masa kini dan yang akan datang. Yang terakhir itu meneladani semangat perjuangan Nabi dan para sahabat di Madinah. Selanjutnya itu hasil konteks atau tema atau teks unit yang relevan. Merujuk pada buku paket sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester 1 kurikulum KTSP, saya akan memaparkan hasil konteks atau tema teks yang unik yang relevan. Berikut di bawah ini. Yang pertama itu mengetahui pengertian sejarah kebudayaan Islam, tujuan dan manfaatnya, serta bentuk atau wujud kebudayaan Islam. Yang kedua, misi dan ibrah Nabi Muhammad SAW serta perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah. Yang ketiga, sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat dan ibrah dari misi Nabi serta meneladani semangat perjuangan Nabi dan para sahabat di Madinah. Yang selanjutnya itu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema teks unit yang relevan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yaitu yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Yang ketiga itu melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Selanjutnya yang keempat itu menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dan peristiwa-peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, serta ekonomi dan iptek yang lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Selanjutnya itu membahas tentang materi pembelajaran. Pada bab 1 yang berjudul Pengantar Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu materi pertama menjelaskan pengertian dari sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, menunjukkan contoh dari kebudayaan Islam. Yang ketiga, menyebutkan tujuan
mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yang keempat, menjelaskan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yang kelima itu menyebutkan contoh, bentuk, atau wujud kebudayaan Islam. Yang keenam, membandingkan bentuk atau wujud kebudayaan Islam. Selanjutnya pada bab 2 yang berjudul Sejarah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Materi pertama yaitu keadaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga itu hambatan-hambatan dakwah Nabi di Mekah. Yang keempat, ibro atau hikmah Nabi Muhammad di Mekah. Yang terakhir itu hal-hal yang perlu diteladani dari perjuangan dakwah Nabi di Mekah. Selanjutnya pada bab yang ketiga yang berjudul Sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Materi pertama yaitu Madinah sebelum kedatangan Islam. Yang kedua, usaha-usaha yang dilakukan Rasulullah SAW setelah berada di Madinah. Yang ketiga itu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah. Yang keempat, hikmah dan teladan yang dapat diambil dan ditiru dari perjuangan Nabi di Madinah. Yang kelima itu hubungan antara misi Nabi Muhammad di Madinah dan perkembangan masyarakat Islam pada masa sekarang. Selanjutnya itu metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan dengan saintifik. Yang kedua, mode pembelajaran dengan discovery learning, problem based learning atau PBL. Yang ketiga itu metode, yaitu dengan cara tanya jawab, terus diskusi dan bermain peran. Selanjutnya media pembelajaran, yaitu ada worksheet atau lembar kerja siswa. Yang kedua, lembar penilaian dan Al-Quran. Selanjutnya alat atau bahan, yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infokus. Yang kelima itu sumber belajar, buku atau sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua itu internet. Yang ketiga buku referensi yang relevan. Yang keempat LCD proyektor. Yang kelima film sejarah Islam. Yang keenam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir peninggalan kebudayaan Islam. Selanjutnya ide-ide pembelajaran. Pada materi bab 1, model pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah dan tanya jawab antara guru dan peserta didik. Metode ceramah ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan melalui penuturan atau penjelasan lisan oleh guru kepada siswa. Dalam metode ceramah ini, proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru didominasi dengan ceramah. Dan yang kedua itu metode tanya jawab, yaitu adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada siswa untuk memahami materi yang ada dalam pelajaran SKI ini. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik pembahasan itu menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi yang tinggi. Selanjutnya, pada materi bab 2, ide pembelajaran dikembangkan dalam mengajar SKI, yaitu dengan cara menggunakan metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya itu sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan masalah. Yang selanjutnya itu materi bab 3. Model pembelajaran yang digunakan yaitu metode timeline atau garis waktu. Metode timeline ini tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat teknologi kronologi terjadinya peristiwa. Dengan metode ini, peserta didik bisa melihat urutan kejadian dan akhirnya juga bisa menyimpulkan hukum-hukum seperti sebab akibat dan bahkan bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan bantuan penguasaan timeline ini beserta rentetan peristiwanya. Timeline dipakai untuk melihat perjalanan dan perkembangan suatu kebudayaan. Oleh karena itu,
Dia bisa dibuat panjang atau hanya sekedar periode tertentu. Timeline ini untuk sejarah kebudayaan Islam bisa dibuat dimulai dari zaman Jahiliyah menjelang Islam hadir sampai pada saat ini. Timeline juga hanya bisa dibuat menggambarkan perjalanan peristiwa dalam suatu kurun atau periode tertentu. Ini adalah metode survei sejarah yang sangat baik karena peserta didik itu akan melihat benang merah atau hubungan satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.